Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel favorit kamu nih, pencinta film, penghemat waktu yang gak punya banyak waktu untuk nonton film di bioskop, atau sekedar nyewa, atau nonton di portal-portal haram lainnya ya. Nah, kali ini kami bakalan ngebahas satu film favorit dan rekomendasi banyak orang yang sudah komen di YouTube sebelumnya atau pembahasan film sebelumnya. Nah, untuk itu sebelum masuk ke film yang satu ini, kami minta kalian untuk like, komen, dan juga subscribe untuk ngebantu channel ini semakin menghibur kamu di kedepannya ya. Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk kita saksikan film yang satu ini. A Quiet Place, rilis di tahun 2018. Film ini menceritakan perjuangan sebuah keluarga yang hidup dalam ketakutan. Mereka berusaha harus hidup dalam keheningan agar terhindar dari makhluk misterius. Film ini disutradarai oleh John Krasinski yang juga berperan dalam film sebagai Lee Abbott. Hari ini adalah hari ke-89 di mana keadaan kota sedang tidak baik-baik saja. Di tengah banyaknya selebaran orang-orang yang hilang, sebuah keluarga diam-diam berjinjit tanpa alas kaki di dalam sebuah supermarket yang tengah berantakan. Keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Lee dan Evelyn Abbott, beserta anak-anaknya yang bernama Regan, si sulung, yang tuli, Marcus, adik Regan, dan si bungsu Beau. Mereka tampak sibuk mengamati barang-barang dan rak. Evelyn dengan hati-hati memeriksa beberapa botol resep untuk Marcus yang sedang sakit. Lalu segera memberikannya pada Marcus begitu dia menemukan obat tersebut. Sambil menggunakan bahasa isyarat, Evelyn meyakinkan Regan yang tengah mengamati mereka bahwa saudaranya baik-baik saja. Regan kemudian memeriksa adiknya, Beau, yang kemudian berlari ke sana kemari. Dan kini dia sedang menggambar sebuah roket di lantai. Itulah caranya kita pergi dari planet ini, kata si Beau. Mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat pada Regan, lalu pergi meninggalkan Regan. Setelah itu, Beau berusaha mengambil sebuah pesawat mainan dengan susah payah karena tangannya tidak sampai pada pesawat tersebut. Alhasil, pesawat pun jatuh dari rak, namun tidak sampai menyentuh lantai. Karena Regan segera datang dan menangkap pesawat tersebut. Lalu mereka menghampiri ayah mereka. Pergilah ke ibumu, isyarat Lee menyuruh Beau. Dan pergilah Beau sesuai apa yang diperintahkan oleh Lee. Lee telah mendapatkan beberapa barang elektronik untuk sebuah radio yang akan meningkatkan sinyal serta beberapa tang potong untuk diberikan pada Regan. Lalu datanglah Evelyn bersama dengan Marcus dan disusul Beau dengan membawa sebuah pesawat mainan di tangannya. Melihat si bungsu membawa sebuah pesawat mainan, Lee lekas mengambil dan kemudian melepaskan baterai dari pesawat tersebut. Setelah itu menggeleng pada Beau seraya memberi isyarat, dengarkan ayah, mainan itu terlalu berisik. Beau pun menuruti apa kata si ayah dengan wajah yang sedikit kesal dan kecewa. Namun si ibu mencoba untuk menghiburnya dengan mengusap wajahnya dengan penuh kehangatan. Tapi Regan terlihat begitu peduli pada adik bungsunya tersebut. Selepas itu, Lee dan Marcus telah keluar dari supermarket, disusul pula Evelyn di belakang mereka. Namun Regan dan Beau belum kelihatan dan ternyata Regan masih berusaha untuk menghibur Beau agar tidak bersedih dan memberikan pesawat mainan tersebut tanpa baterainya serta memberikan isyarat untuk merahasiakannya. Lalu Regan pun pergi meninggalkan Beau. Namun Beau diam-diam mengambil dan memasang baterainya kembali saat Regan telah pergi. Mereka berjalan mengikuti jejak pasir yang telah mereka buat. Mereka berjalan dengan jarak dan berbaris dari depan sampai ke belakang.
Ayah berada di barisan paling depan sambil menggendong Markus yang lemas. Evelyn di belakang suaminya, lalu Regan dan Beau di barisan paling belakang berjalan sambil memainkan pesawatnya tanpa sepengetahuan anggota keluarga lainnya. Namun, ketika sedang melewati sebuah jembatan, ada suara yang terdengar. Lee sontak menengok ke arah di mana suara itu berasal. Begitu sadar, suara tersebut berasal dari mainan Beau. Lee segera menurunkan Markus dari gendongannya dan berlari menghampiri Beau yang asik bermain dengan pesawat mainannya. Dan ketika tinggal beberapa meter jarak dengan putranya, ternyata semua usaha Lee hanya sia-sia. Makhluk tersebut lebih dulu menangkap dan membunuh Beau, memisahkan dari keluarga tercintanya. Lalu kemudian lanjut ke hari 472 setelah kematian Beau. Keluarga Lee kembali pada kehidupan mereka sebelumnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan kesibukannya masing-masing. Lee berada di ruang bawah tanah, sibuk mendirikan sistem pengawasan kamera dengan monitor yang cukup banyak. Juga sebuah radio yang ia gunakan untuk meminta pertolongan. Serta beberapa rencana dan surat kabar mengenai invasi alien berada di meja kerjanya. Sementara itu, Evelyn yang tengah hamil beberapa bulan berada di ruang bawah tanah memeriksa janin dan menyiapkan tangki oksigen yang terhubung ke masker pernapasan bayi agar suara tangisan tak terdengar begitu keras saat melahirkan nanti. Sementara Regan dan Markus berusaha membantu dan bermain satu sama lain. Waktu makan malam telah tiba. Evelyn meminta Regan untuk memberitahu ayahnya kalau makan malam sudah siap. Karena piring terlalu berisik, mereka menggunakan daun sebagai wadahnya. Setelah itu, Regan dan Markus bermain monopoli, namun secara tidak sengaja menjatuhkan lentera yang membuat karpetnya terbakar. Lee dengan cepat memadamkannya, tapi kemudian terdengar suara keras di atap. Lee melihat keluar jendela dan terkejut sekaligus lega karena itu hanya sebuah rakun. Setelah itu, Lee menuju ke ruang bawah tanah untuk memodifikasi alat bantu dengar untuk putrinya. Tiba-tiba Evelyn datang memeluknya dan mengajaknya berdansa. Keesokan harinya, Evelyn tetap sibuk memeriksa tekanan darahnya karena waktu perkiraan melahirkan hanya tinggal beberapa minggu lagi. Dia menempatkan stetoskop di perutnya untuk memastikan detak jantungnya kuat dan sehat. Sementara itu, Regan mencoba memasuki ruang kerja ayahnya dengan hati-hati, berjalan hanya pada bagian lantai yang telah ditandai. Tetapi Lee tiba-tiba menghentikannya. Tak terima dengan larangan itu, Regan pun meninggalkan ayahnya dengan rasa kecewa. Namun Lee menahannya dan memberi sebuah alat pendengar yang telah dia tambahkan sebuah stereo kecil untuk menaikkan frekuensi. Tapi Regan bersikukuh menolaknya ketika Lee hendak memasangkan pada telinga Regan. Lee pun berkecil hati dan menyerahkan alat tersebut ke tangan Regan dan memulai bersiap pergi mencari makanan. Lee mengajak Markus untuk ikut dengannya, tetapi bocah itu takut dan tidak mau pergi. Namun Evelyn meyakinkan kalau Lee akan menjaganya. Sebaliknya, Regan yang ingin pergi dilarang ikut oleh Lee dan menyuruhnya untuk tinggal dan merawat ibunya. Kecewa dengan Lee, dia berlari ke kamar. Dia menangis dan memakai alat bantu dengar itu yang baru. Lalu mengemas tang potong dan beberapa barang ke dalam tas dan pergi meninggalkan pertanian. Lee membawa putranya ke sungai di mana dia mengajarinya kalau membuat suara kecil itu tidak apa-apa selama suara yang lebih keras ada di dekatnya. Di sebelah air terjun, mereka dapat berbicara dengan bebas satu sama lain tanpa takut didengar. Markus bertanya kepada ayahnya, mengapa dia tidak mengajak Regan dan apakah dia menyalahkan kakaknya atas apa yang terjadi pada Beau. Karena Regan beranggapan seperti itu. Lee mengatakan itu bukan salah siapapun dan Markus berkata pada Lee untuk memberitahukan ini kepada Regan. Bersamaan dengan itu, Regan ternyata telah sampai pada jembatan di mana Beau diserang. Dia mengeluarkan mainan pesawat dari dalam tasnya, kemudian menggunakan tang untuk memotong kawat yang memungkinkan mainan itu menyala tanpa mengeluarkan suara. Di pertengahan jalan pulang, Lee dan Markus tak sengaja bertemu dengan seorang kakek yang tiba-tiba berteriak lantang. Melihat hal itu, mereka pun berlari dan bersembunyi di balik pohon.
Sementara kakak tersebut dibunuh langsung oleh makhluk alien itu. Di samping itu, Evelyn yang sendirian di rumah tiba-tiba mengalami kontraksi karena merasa akan melahirkan. Dia berjalan ke ruang bawah tanah mereka, namun tanpa sengaja menginjak paku dengan kaki kanannya. Karena kesakitan, Evelyn secara tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto kaca yang mengundang makhluk itu untuk mendekat. Melihat hal itu, Evelyn membalik saklar yang mengubah lampu menjadi merah. Itu sebagai sinyal bahaya bagi yang lain dan berjuang untuk tetap diam selama kontraksi. Sesampainya di pertanian dan melihat lampu, Lee menginstruksikan untuk Markus menyalakan kembang api sebagai pengalihan perhatian. Alhasil suara kembang api memberikan kesempatan Evelyn untuk berteriak kesakitan tanpa didengar oleh makhluk itu. Sesampainya di rumah, Lee mendapati Evelyn bersembunyi di kamar mandi bersama putra mereka yang baru lahir. Lee membopong Evelyn berjalan menuju ruang bawah tanah kedap suara yang telah mereka siapkan. Setelah mengamankan istrinya, Lee pergi untuk menemukan anak-anaknya dan berjanji pada Evelyn dia akan melindungi mereka. Lelah setelah melahirkan, Evelyn kemudian tertidur tetapi segera bangun karena menemukan bahwa ruang bawah tanah dibanjiri oleh air dari pipa yang rusak. Dan makhluk tersebut telah menemukan jalan di dalam persembunyian ruang bawah tanah. Mendengar suara kembang api, Regan bergegas kembali ke pertanian dan bertemu dengan Markus. Lalu mereka berlindung di atas tangki jagung dengan menyalakan api untuk memberitahu keberadaan mereka pada Lee. Namun, mereka kehabisan minyak dan api mati sebelum Lee menemukan mereka. Tiba-tiba pintu tangki terbuka dan menjatuhkan tubuh Markus yang berdiri di atas pintu. Suara pintu yang jatuh mengalihkan perhatian makhluk yang menguntit Evelyn dan berganti memburu Markus dan Regan. Regan yang melompat setelah Markus tenggelam ke dalam jagung dan hampir mati lemas, tetapi Markus menyelamatkannya. Alat dengar Regan bereaksi terhadap kedekatan makhluk itu dengan memancarkan suara frekuensi tinggi yang membuatnya menjauh. Regan dan Markus melarikan diri dari tangki dan bersatu kembali dengan ayah mereka. Makhluk itu kembali menguntit, menyerang dan melukai Lee. Sementara Markus dan Regan bersembunyi di sebuah truk pickup. Setelah melihat ayahnya diserang, refleks membuat Markus berteriak begitu kencang hingga menarik makhluk tersebut ke truk. Melihat anak-anaknya terancam, Lee memberi isyarat pada Regan bahwa dia mencintainya sebelum berteriak untuk menarik makhluk itu menjauh dari anak-anaknya. Makhluk itu merespon suara Lee, menyerang dan membunuhnya. Lee pun tewas. Regan dan Markus menggulingkan truk di bukit untuk melarikan diri dan bersatu kembali dengan Evelyn dan bayinya juga di rumah pertanian. Mereka begitu terpukul melihat Lee terbunuh. Evelyn menyuruh Markus untuk bersembunyi bersama dengan adik bayinya. Sementara itu Evelyn berusaha melindungi Regan dengan senapan di tangan. Ketika makhluk itu kembali mendekat, Regan mengamati berbagai macam catatan kerja ayahnya dan menyadari kalau suara yang dibuat oleh alat dengarnya itu membuat makhluk atau alien itu tertekan. Lalu dia mengaktifkan dan menempatkannya di mikrofon terdekat untuk memperkuat suara yang dihasilkan. Makhluk itu pun bereaksi kebingungan mendengar suara yang begitu keras dari perangkat tersebut hingga tergeletak beberapa saat. Dan ketika perangkat telah dijauhkan dari mikrofon, makhluk itu kembali menyerang, namun Evelyn menembaknya dengan senapan dengan fatal. Kemudian mereka melihat monitor CCTV yang memperlihatkan dua makhluk yang tertarik oleh suara tembakan senapan mendekati rumah mereka. Dengan pengetahuan mereka yang baru, didapat tentang kelemahan makhluk itu. Mereka mempersenjatai diri dan bersiap untuk melawan kembali. Selesai. Nah, itu adalah cerita dari film A Quiet Place yang dirilis tahun 2018. Dan kabarnya A Quiet Place akan hadir di sequelnya yang kedua di bulan Mei ini. Dan nanti tentunya kita atau Star Cinema akan ngebahas film dan ngebantu kamu untuk menghemat waktu, menghemat uang untuk tidak nonton ke bioskop.
Oke, so terima kasih dan sekian film yang sudah dibahas untuk edisi kali ini. Dan jangan lupa tetap tonton channel dari Star Cinema. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe untuk ngebantu kita ngebuat konten-konten yang seru. Tentunya film-film favorit kamu ya. So thank you.